Mana sih si Rian nih? Kok lu telat sih, An? Siapa yang telat? Nggak telat gua. Telat itu datangnya lu. Salahin tuh orang-orang di situ, kenapa bawa mobil rame-rame? Kok lebih galak sih lu? Ih, ayo kita pecahkan. Kenapa orang yang salah biasanya lebih galak? Gua rasa ini. topik ini sangat relate Relate. untuk semua manusia yang ada di Iya. muka bumi ini. Biasanya kalian sering nemui gak sih? Kalau lagi ngantri Betul. atau lagi melakukan segala sesuatu tapi orang di pihak sana yang salah, tapi saat kita tegur, dimarahin balik, bos. Seolah-olah kita yang salah. Iya, biasanya orang tua. Orang tua kalau ditegur, diomelin balik. Iya, orang tua juga, tapi nggak terlepas dari Pokoknya umur dimanapun, sih, menurut gue. di tempat umum biasanya sering ditemui ya. Sering ada. banyak Sering sekali. kasus-kasus kita lihat juga, malah kalau misalkan kayak di jalanan biasanya ya, Iya, mobil, ada motor lawan arah, ketabrak, mobilnya yang dihancurin. biasanya itu soal kasta ya. Misalnya ada yang bawa mobil dan motor. Nah, yang salah motor. Yang salah pasti mobil. Yang salah pasti mobil. Kalau motor sama pejalan kaki, yang salah pasti motor. Apapun yang terjadi. Tapi ini kita bukan bahas itunya, kita bahas kayak kenapa kok lebih galak saat lu salah. Kita masuk ke dalam nih sifat Dan manusia. agresif gitu loh. Nah ini menurut seorang dosen psikolog Universitas Indonesia memberikan pandangan terhadap fenomena yang terjadi ya. Kenapa orang salah lebih galak? Jadi menurut dia ada beberapa hal yang membuat orang yang melakukan kesalahan justru menjadi naik pitam ketika ada pihak yang menegur Ya. kesalahannya. Alasan pertama adalah rasa tidak nyaman pastinya Ya. saat diingatkan, apalagi di depan banyak orang. Habis itu alasan kedua perasaan tidak terima karena dia itu merasa mungkin cara negornya Nggak bisa gitu. kurang tepat, kayak kok lu negornya gitu sih, kayak gitu. Ego gua terlukai nih. Pride, lu nggak tahu Mm-mm. pride dan martabat. Jadi kayak siapa lu ngatur-ngatur? Siap. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi karena kita harus sudah tahu kalau misalnya kita negur misalkan kayak dengan nada yang salah itu membuat orang jadi lebih galak, berarti kita coba dengan cara negur yang baik. Betul sekali. Bagaimana cara menegur yang baik ya? Cara menegur yang baik demi menghindari situasi seperti ini, Rose menyebut pihak yang hendak menegur juga harus melakukannya dengan cara yang baik. Termasuk juga harus memilih nada bicara serta diksi kalimat yang baik. Jika kedua hal tersebut dilakukan, respon negatif berupa emosi yang nggak terkendali itu bisa dihindarkan. Tapi terkadang menurut gua, kalau orangnya sudah sensitif, mau dibilang seperti apapun, maksudnya menyinggung ya. Kalau kita baik-baik ngomongin Iya. ya, tapi kayak Tapi karena tetap di depan "Oh, kayak umum gini." gitu ya. Suka kayak nggak terima ya. Nggak terima gitu. Karena basically dia merasa dia salah dan dia tahu. Nah, apalagi dengan kayak misalnya ada orang negur kan, gimana sih lo? Apalagi begitu. Ya, apalagi antri dong. Iya. Antri Antri dong dong. gitu. Oh, ribut itu. Ribut itu. Iya kan? Kalau misalkan Bayangin. kadang-kadang ditegur baik-baik aja, Dia masih tidak punya terima. alasan yang juga halus, tapi Ah, intinya bentar gue nggak doang, mau. gitu. Saya nggak mau gitu. Heeh. Itu yang ngebuat orang naik darah. Tapi kalau mohon maaf ya Pak, saya sudah duluan. Kalau nggak salah, Antri itu dari dari belakang dari nih. belakang. Kalau nggak salah ya. Ya kata-katanya dia harus di ini. Iya, cuman- iya. Dan kadang-kadang kita juga harus bisa jangan kepancing. Nah, seringkali tuh kita mau negur nih maksudnya baik nih, tapi kita yang kepancing jadi marah juga. Dan kita yang jadi menimbulkan kericuhan juga gitu. Malah kita yang kayak, loh, Anda yang salah loh. Kok Anda yang Kayak gitu?" kita juga sama sama mereka ngerti ya. Jadi kita juga harus menahan emosi, kita mau kasih tahu yang benar. Tapi menurut gue pun kalau memang akhirnya dia tidak bisa dikasih tahu, kita yang harus mengalah. Terkadang Aduh, tapi mengalah-mengalah ini nih budaya yang menurut gua kurang bagus juga sih. iya maksudnya dengan di depannya kita harus bilangin dulu. Ya bilangin dulu. Daripada kita akhirnya ribut juga, Iya. udah capek-capek tenaga, tuh orang juga kagak bisa bener. Heeh. Ngapain kita capek-capek? Udahlah, kalau satu doang mah nggak apa-apa. Oh, maksud gua mengalah mungkin untuk hal yang tepat ya. Kita Iya. mengalah kalau kita harus ngantri dari belakang. Itu mengalah, tapi cara itu mengalah yang tepat. Iya. Tapi kalau mengalah sama yang salah, sebenarnya sih kurang tepat. Cuma daripada energi Iya. capek segala macem. lanjut aja gitu. Jadi ada penyebab-penyebabnya ya, kenapa orang tuh suka menyerang balik saat ditegur. Biasanya ini segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita sekarang banyak sekali perannya waktu kita masih kecil tuh. Jadi kayak misalkan nih, orang ini mendapat pola asuh yang salah. Habis itu mungkin memiliki sifat egois, merasa terhina jika dikritik, selalu negative thinking. Jadi orang ngomong yang baik-baik tetap dianggapnya hal yang negatif gitu. Dan tidak ingin hati terluka ya, tidak ada yang mau terluka hatinya. Makanya jangan melukai antrian orang lain. Nah iya, makanya di situ. Kadang-kadang ada dua hal nih. Kita tahu kita salah tapi nggak mau disalahin karena kita malu atau misalnya karena kita gua nggak suka cara lu. Jadi Iya. kita defense. Kebanyakan gitu ya. Kenapa sih sulit mengakui kesalahan sendiri? Nah, dari kemarin tuh ada yang cepat heboh, tapi orang udah minta maaf sih. Jadi waktu di gerbang tol Tomang tuh ada Pajero dan Yaris berseteru nih. Jadi si Yaris ini diselak oleh Pajero. Tapi Pajero yang tidak terima. Diancam-ancam gitu, kayak diajak ribut gitu. Akhirnya
mengungkai gitu kan. Tapi tidak melawan nih Yarisnya nih. Tetap kayak sabar ya, rasional itu ya. Akhirnya dibawa ke polisi dan diminta maaf ya kan. Ini maksudnya kenapa sering terjadi? Ini bukan sekali dua kali kejadian kayak gini kan. Itu bukannya ujung-ujungnya jadi merusak citra diri ya. Kan kalau udah viral gitu, orang-orang yang pernah berelasi dengan dia jadi kayak, ih ternyata dia orangnya begini loh. Jadi menurut psikologi ada istilah cognitive dissonance, yaitu kontradiksi yang terjadi dalam pikiran kita ketika terjadi sebuah masalah. Jadi di sini ada dua kepercayaan atau pengetahuan yang berbeda nih. Misalnya, kita percaya bahwa kita tuh orang yang baik-baik dan nggak mungkin menyakiti orang. Tapi kemudian nih kita menyadari nih melakukan kesalahan, tetapi terjadi penolakan dalam diri kita. Kayak bingung, mengambil jalan pintas untuk menolak suatu kesalahan dengan cara menyerang itu. Tapi Gua nggak salah. menurut gua, karena perspektif menurut gua. Iya, dia menganggap dia baik. Ya, jadi perspektif yang dilihat, ini kan misalnya nih, even emang yang perspektif dia, gue lakuin ini bener kok, gue nggak ini. Tapi ada perspektif lain yang merasa dirugikan, tapi dia tidak sadar akan hal itu. Iya, makanya dia jadi Dan akhirnya dia kekeh dengan yang ini, padahal lu yang ditegur lagi soal yang ini nih Pak nih. Tapi dia cuma, enggak kok gue gini. Makanya harus ada tapi kesepakatan. ada loh yang ini istilahnya. Harus ada kesepakatan bersama bahwa satu hal ini adalah hal yang benar. Gitu. Jadi begitu ada yang menyimpang dari hal ini ya udah pasti dianggap salah dong. Intinya gitu. Dia tidak bisa merasa dia yang benar sendiri. Yang nomor 2, yang satu ini tuh adalah penyakit banyak orang. Yaitu adalah merasa benar saat melakukan hal-hal yang dilakukan orang lain. Jadi intinya semua orang melakukan hal yang salah. Terus kita ikutan sama mereka. Misalnya semua orang telat nih, kita ikutan merasa telat. kita benar melakukan kata lain. Karena lumrah ya. Karena semua orang telat. Contoh lain, di daerah situ kan Tanjung Duren kan juga ada beberapa yang lawan arah kan. Iya. Lawan arah tuh masalahnya tuh kadang-kadang yang cukup parah, Pak. Parah ya? Bener-bener panjang gitu loh, bukan lawan arah yang Bener. ada nih. Menghalangi. Lawan arah tuh bener-bener jalan gitu ya. Terus Berjejer lagi. Terus ini dong, apa Nabrak. kayak bukan nabrak, kayak maksudnya berpapasan Berpapasan. misalnya sama yang ini kan. Yang marah bapak yang salah bla 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 gitu. Semuanya juga gitu kok. Lu. Lah. Ini loh, ini contohnya. Makanya harus ada kesepakatan tadi. Itu kan secara peraturan kan udah tertulis jelas. Tulis, tuh. itu sepakat dong. Kesepakatan yang harus Tapi maksudnya kesepakatan itu kan dia belum tentu sepakat. Tapi dia harus mengikuti dong. Nah, itu yang kan sudah jadi ada permasalahan, maksudnya. konstitusi. Karena ini juga yang akhirnya berpengaruh sama ya semua istilahnya udah dibuat sama pemerintah dan segala macam. Jadi kayak Seolah-olah- diremehkan. Iya, seolah-olah kita nggak sepakat dengan itu, Iya. tapi ya udahlah. Nggak ada yang menindak juga. Masa mesti dijagain terus? Nah, itu. itu saya. Nah, kelakuan massa atau komunal adalah standarisasi kebenaran. Jadi hal-hal yang salah bisa menjadi benar karena alasan orang lain juga gitu kok, seperti yang tadi saya sudah bilang Ya. gitu. Jadi ketika diingatkan pun dia nggak terima karena merasa melakukan apa yang dilakukan orang lain. Jadi bisa juga alibinya adalah, ya kalau gue salah dia juga salah dong. Kenapa dia nggak disalahin, gue disalahin? Mainnya masa di sini ya. Alasan ketiga ini sangat mungkin terjadi adalah kesadaran akan kesalahan tersebut menimbulkan rasa malu pada dirinya. Jadi dia nggak mau ngakuin kan. Jadi akhirnya dia takut kalau misalkan dia ngaku, oh gue salah, akan merusak karakternya. Siap. Egonya akan Dicabik-cabik. Lantas orang-orang akan menganggap sebagai pribadi yang sembrono, egois ya kan segala macam dan sifat-sifat tercela lainnya. Jadi dia nggak mau terima itu. Makanya dia memilih untuk membuat sebagai alasan. Karena gue melakukan kesalahan karena gue seperti ini. Jadi terlalu banyak apa ya? Intrik, memutar-mutar kata. Sebenarnya harusnya ya udah ngakuin Dan aja. sebenarnya nih, nah ini Sebenarnya kalau lu akuin orang akan terima. Enggak, ini sebenarnya masalah di mindset menurut gua. Karena ada yang namanya growth mindset, ada yang namanya fixed mindset. Nah, ini berat nih. Dari buku apa ini? Dari buku mindset. Mindset. Nah, jadi orang yang fixed mindset itu udah merasa, oh gua udah begini udah bener nih. Udah pasti bener kalau Nah, begini. sedangkan orang yang growth mindset dia akan selalu merasa dirinya itu pasti salah. Maksudnya punya kekurangan gitu. Ingin bertumbuh. Sehingga Ya. kalau misalnya ditegur, Diterima. yang growth mindset ini akan lebih mudah untuk Menerima. oh iya ya, gua masih salah nih. Tapi yang fixed mindset dia merasa enggak dan menutupi segala macam cara untuk apa? Untuk merasa tetap dirinya tuh tetap oke kok. Ya, ya. Menurut siapa? Menurut lu doang tapi. Menurut orang lain lu terbangsat. Iya, itu dia maksudnya. Ini salah satu di mindset Mindset, yang ya. salah gitu. Apa orang yang bisa gampang terima teguran sama orang yang susah terima teguran tuh ini juga ngaruh banget sih. Jadi sekali lagi ya, mindset, bos. All about this one mindset, bos. Bos. Sama seperti sebuah kekalahan. Masih banyak juga yang menganggap mengakui kesalahan akan menempatkan dirinya sebagai sosok yang lemah. Ini dia nih. Disinilah konsepsi salah sama dengan lemah yang menyesatkan itu terjadi. Iya. Mengakui kesalahan ataupun kekalahan nggak akan membuat seorang terlihat lemah, melainkan menjadi ia sosok yang berhati besar, yang mampu mengakui kekeliruannya. Nah, tapi itu dia, maksudnya kalau kita bahas soal mindset itu tadi, ini kan juga berpengaruh sebenarnya. Jadi intinya sih kalau menurut kita lebih baik kalau misalnya kita berbuat salah, jangan jadi fixed mindset lagi. Iya, Growth mindset. Di mana memang Lu ya sadarin kalau lu tuh salah gitu loh. it's okay to make mistakes. Yes, tapi kalau lu bikin mistakes terus, it's not okay memang. It's not namanya. okay kalau terlalu Sengaja mistake. namanya, Sengaja kan? gitu ya. Jadi seperti itu sih ya untuk yang kita bahas. Nah, kita mau nanya soal pendapat dari satu crackers. Let's go. Kita sudah pengen masuk banget ke video kita nih. Let's go.
Hari ini kita mau bahas soal kenapa kalau orang yang salah biasanya lebih galak. Kalau menurut George sendiri, apakah pernah menemui orang seperti itu ketika dia melakukan kesalahan, ditegur, Pasti pernah. lebih galak? Banyak. Nah, boleh ceritain mungkin Salah satu. satunya George. Ya kayak misalnya kita punya pendapat apa kan, aslinya sih memang kita lebih paham kan. Cuman orang kan kadang enggak, ini tuh sebenarnya enggak gini gitu. Cuman kalau gue orangnya orang yang lebih menghindari konflik sih. Iya, gue juga. Ya kayak selalu dah gitu. Selalu dah. Tapi kita jadi karena nanyakan diri sendiri nih. Sebenarnya yang bego gue apa dia ya? Apa emang gue yang salah ya? Apa gue yang nggak tahu ya gitu? Soalnya kadang orang udah salah lebih yakin gitu ya. Iya, karena kan orang pasti maunya bener dong. Terus juga mereka akan nge-defense sebagaimana mungkin dia bisa defense bahwa gue tuh bener gitu, walaupun ya sebenarnya salah. Karena mau dikasih tahu juga kagak bisa ya kan? Mau dibenerin gitu. Dia harus tahu dulu kalau dia salah. Lu tuh tahu gak sih kamu salah gitu. Orang tuh kan ada, dia nggak mau mengaku bahwa dia salah gitu, kayak gengsi gitu. Egonya ini ya, Ya, egonya terlukai. Pride. Pride ya. Kalau menurut lo sendiri, kenapa orang lebih galak saat salah? Lebih ke ego doang atau ada hal lain? Ego sama ini sih self defense. Ya bener seperti yang kita bahas tadi sebenarnya ya. Memang kurang lebih tuh sifat dasar manusia tuh memang kadang-kadang gitu. Iya betul. Basicnya manusia ya gitu kira-kira. Gimana kalau misalnya menurut lo nih, kita nih mungkin nanti kan akan juga ke kita ya, siapa tahu kita bisa ditegur orang juga nih. Nah sebenarnya apa sih respon yang harus kita kasih gitu kalau misalnya ditegur? Ya sebenarnya kalau kita merasa benar ya tunjukin, misalnya kalau ada data ya data-datanya kayak gimana kan. Terus juga kalau misalnya salah ya jangan gengsi untuk minta maaf kalau misalnya memang mereka yang benar gitu kan. Cemil, correct me if I'm wrong. Cemil. Mental cemilnya itu ya harus tingkatkan itu. Jangan. Thank you banget nih George udah ngobrol-ngobrol sama kita nih. Yes. Kalau boleh di-share mungkin Instagramnya apa? Mungkin ada yang mau cari jodoh. Instagramnya _GeorgeStephen_. George Stephen underscore dulu ya. George Stephen underscore. By the way George, nonton Kraken dari kapan George? Nonton Kraken Egg dari 2016 pas SMA, pas SMA, tapi sempet skip beberapa tahun, terus baru-baru ini baru nontonin lagi dari awal sampai, tapi udah ketonton semua. Wih, keren. Ini dia baru Kraken. It's okay. Kira-kira ada masukan nggak apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa bikin seru lagi? Yang bisa ditingkatkan apa ya, kualitasnya sih udah bagus, terus dipertahankan sama apa ya, bikin konten-konten yang baru sih. Siap kalau begitu. Thank you George. kasih, George. Udah join di video kita. Dadah. Bye. Selamat menjalani hari lagi. Ya, jadi dia juga sering mengalami ya, apalagi saat pendapatnya berbeda, pasti orang lebih galak juga kadang kalau salah. Dan boleh nggak kalian juga sharing di komen Ya. cerita kalian ya pernah Kalau mau masuk video kita, langsung aja isi Google Form di bawah. Nanti kok tim kita akan hubungi kalian untuk masuk ke dalam video kita. Oke, kalau gitu segitu aja. Ya. Kita akan lakukan. crack this. Buka nih. Boleh silakan. Duar Mamel. Ya. Dan yang kemarin itu ini pertanyaannya. Dan jawaban yang kemarin. Oke. Pertanyaan yang baru adalah Dalam banyak-banyak nasi apa yang paling susah ditelan? Nasi buruk ya. Oke, kalau kalian tahu jawabannya, boleh komen di kolom komen di bawah. Alright. See you next video. Stay cracky. Salam crackers. Cek tingkung. Ya.